Teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 6, yakni pengenalan konveksi. Ini daftar isi dari bab 6. Pertama nanti kita akan lihat lapisan batas konveksi, kemudian koefisien konveksi lokal dan rata-rata. Lalu kita meninjau sebentar tentang aliran laminer dan turbulen. Saya kira topik ini diajarkan lebih detail di mata kuliah mekanika fluida. Nanti di channel ini saya juga berencana untuk membuat mata kuliah mekanika fluida kira-kira di semester depan. Jadi mulai Januari 2021. Kemudian kita membahas persamaan lapisan batas, lalu similaritas lapisan batas, interpretasi fisik dari lapisan batas, dan topik terakhir adalah analogi lapisan batas. Seperti telah saya singgung sedikit tentang konveksi ini di bab 1 ya. Perpindahan panas konveksi ini adalah transfer energi antara suatu permukaan dengan fluida yang berkontak langsung dengan permukaan yang bersangkutan. Nah, di situ ada dua mekanisme tentang perpindahan panas konveksi ini. Pertama adalah adanya transfer energi karena aliran fluida. Jadi ada gerakan fluida, kalau itu nanti konveksi paksa ya. Gerakan fluida, gerakan makroskopik ini mampu mentransfer energi. Dan biasanya transfer energi karena gerakan fluida ini jauh lebih cepat dibanding mekanisme yang kedua, yaitu karena gerakan random molekul fluida. Nah, yang mekanisme yang kedua ini sama dengan mekanisme perpindahan panas karena konduksi. Nah, jadi kalau konveksi itu karena dua mekanisme ini yang terjadi secara bersamaan. Makanya di kasus region atau zona fluida yang mungkin gas atau liquid, perpindahan panas konduksi itu ada. Cuma jarang sekali disinggung karena nilai perpindahan panasnya itu kecil kalau dibandingkan dengan ini, mekanisme yang pertama ini, transfer energi karena aliran fluida. Kalau kita mengisolasi perpindahan panas ini hanya karena aliran fluida, maka namanya perpindahan panas jenis adveksi. Ya. Kalau karena keduanya, jadi adveksi plus difusi atau konduksi, maka disebut sebagai konveksi. Nah, tujuan dari studi perpindahan panas konveksi itu pertama, kita nanti akan memahami mekanisme fisik dari konveksi itu. Terus yang kedua, tentunya kita ingin menentukan laju perpindahan panas konveksinya. Nah, di sini ada beberapa bab yang nanti akan menghandle atau mendiskusikan bab tentang konveksi ini. Bab 6 yang akan kita bahas ini. Di bab 6 ini nanti kita akan mempelajari mekanisme fisik dari perpindahan panas jenis konveksi itu. Sementara di bab 7, 8, 9, 10 itu nanti kita akan mempelajari tentang estimasi dari laju perpindahan panas konveksi itu. Di bab 7 itu external flow, bab 8-nya internal flow, bab 9-nya itu konveksi bebas, jadi hampir tidak ada aliran fluida. Kemudian bab 10 itu nanti kita akan membahas kasus khusus tentang konveksi plus adanya perubahan fasa. Jadi nanti kita akan bahas kasus konveksi di mana terjadi pendidian dan kondensasi. Sekarang mari kita lihat subtopik pertama, yakni lapisan batas konveksi. Lapisan batas konveksi ini merupakan titik sentral untuk memahami perpindahan panas jenis konveksi. Nanti akan saya singgung sedikit tentang transport massa. Saya tidak tahu apakah di
kuliah perpindahan panas di Universitas Anda diajarkan transport massa. Tapi biasanya disinggung sedikit ya, tapi tidak secara detail. Makanya nanti di sini saya akan singgung sedikit juga. Terus Anda bisa teruskan sendiri jika di universitas tempat Anda belajar juga diajarkan transport massa. Sekarang mari kita lihat jenis lapisan batas yang pertama, yakni lapisan batas kecepatan. Kita mulai dari gambar di bagian kanan atas. Ini ada suatu fluida yang mengalir di atas suatu permukaan. Jadi ini fluidanya, terus ini titik terdepannya. Oke, titik terdepannya, terus fluida yang berkontak langsung dengan permukaan ini, maka dia mempunyai kecepatan 0. Ya, mempunyai kecepatan 0. Terus fluida ini akan memberikan efek ke fluida di bagian atasnya. Ya, misalnya saya pakai purple, dia akan memberikan efek di fluida di bagian atasnya sehingga kecepatannya pun turun dibanding dengan kecepatan awal. Kecepatan awalnya ini, U tak hingga ini. Terus fluida yang warna purple ini akan mempengaruhi fluida di atasnya, yang misalnya warnanya biru ini, dan seterusnya sampai pada posisi tertentu efeknya itu tidak akan terlihat. Ya, alias kecepatan fluida di titik yang bersangkutan itu sama dengan kecepatan awal dari fluida, yakni U tak hingga. Nah, di sini kita bisa menentukan atau menarik garis mulai dari titik depan, leading point, misalnya A ini, di mana garis ini memisahkan zona yang dipengaruhi oleh permukaan dengan zona yang tidak dipengaruhi oleh permukaan. Ketemulah garis hitam. Garis hitam ini menandai ini. Misalnya kita pakai delta. Delta ini Y ya. Jadi untuk region di bawah garis hitam, maka akan ada pengaruh dari permukaan dalam bentuk perlambatan dari gerakan fluida. Jadi di bawah garis hitam itu, kecepatan fluidanya lebih kecil dibanding U tak hingga. Di atas garis hitam itu tidak ada pengaruh dari permukaan, sehingga kecepatannya, ya misalnya di titik, saya pakai warna hijau di titik ini, dia kecepatannya, ini kok tidak keluar hijaunya, kok tetap biru. Oh ya, hijau. Ini kecepatannya dia sama dengan kecepatan dari fluida saat mau berkontak dengan permukaan. Jadi tidak ada pengaruh dari permukaan itu. Nah, Anda juga bisa lihat ini bahwa garis hitam yang memisahkan dua zona ini, dia semakin membesar. Artinya kecepatan fluida arah X itu membesar seiring dengan menjauhnya posisinya dia dari leading point A ini. Ya, jadi di sini kita mempunyai dua zona sini yang merupakan karakteristik dari aliran fluida. Zona di bawah garis hitam itu zona lapisan tipis di mana ada gradien kecepatan. Kecepatannya mulai 0 untuk fluida yang berkontak langsung dengan permukaan sampai kecepatannya itu mendekati U tak hingga untuk partikel yang warna biru itu. Ya. Terus zona yang kedua itu zona di atas garis hitam ini, dia dimana disebut sebagai zona aliran bebas. Nah, di situ tidak ada pengaruh dari permukaan. Kecepatannya pun sama dengan kecepatan awalnya mereka, yakni U tak hingga. Nah, biasanya garis pemisah itu didefinisikan sebagai posisi Y, di mana kecepatannya itu sebesar ini, 0,99 kali U tak hingga. Karena ketebalan lapisan batas ini membesar seiring dengan posisi fluida yang menjauh dari leading point A ini, maka kita bisa katakan bahwa penetrasi pengaruh viskositas itu juga semakin besar. Ya, viskositas di sini efeknya memberikan gradien terhadap velocity itu, gradien terhadap kecepatan. Nah, di sini karena efek ini berhubungan langsung dengan kecepatan, maka dia disebut sebagai lapisan batas kecepatan. Nah, lapisan batas kecepatan ini penting nanti untuk
menganalisis laju perpindahan panas secara konveksi. Nah, untuk aliran eksternal itu biasanya kita mempunyai hubungan yang ditunjukkan oleh persamaan 6.1. Di sini koefisien gesekan CF ini merupakan fungsi dari tegangan geser, di mana tegangan gesernya itu fungsi dari gradien kecepatan persamaan 6.2. Terus dibagi dengan density, terus U tak hingga kuadrat dibagi 2. Nah, persamaan 6.2 di mata kuliah mekanika fluida ini berlaku untuk fluida Newtonian, di mana tegangan geser itu sama dengan mu, itu merupakan viskositas dinamik kali gradien dari kecepatan terhadap Y untuk Y sama dengan 0. Nah, kalau Anda perhatikan di gambar kanan atas itu lagi bahwa di dalam lapisan batas kecepatan itu, gradien kecepatannya berubah dengan X. Nah, di sini, kalau Anda misalnya gunakan di U per dy itu sama dengan misalnya U tak hingga minus 0 dibagi dengan delta, maka gradien kecepatannya menurun seiring dengan menjauhnya posisi fluida itu dari leading point A. Jenis lapisan batas yang kedua yaitu lapisan batas termal. Skemanya ditunjukkan di bagian kanan atas dari slide ini. Ada suatu fluida, fluidanya ini mengalir, mempunyai temperatur T tak hingga, kemudian dia mengalir di atas permukaan. Temperatur dari suatu permukaan ini adalah Ts. Nah, karena T tak hingga ini tidak sama dengan Ts, akan terjadi transfer energi. Ya, tergantung mana yang lebih tinggi. Nah, karena adanya perbedaan temperatur ini, maka akan terjadi gradien temperatur juga di atas dari permukaan solid itu. Jadi, untuk fluida yang berkontak langsung dengan Ts, maka temperaturnya akan dekat dengan Ts-nya. Terus, semakin dia menjauh dari permukaan, artinya Y-nya semakin besar, maka temperatur fluidanya itu akan menjauh dari posisi Ts-nya. Sampai di posisi tertentu, di mana Y-nya itu sama dengan delta, di sini delta T, maka pengaruh dari temperatur permukaan ini tidak ada. Sehingga misalnya untuk fluida yang warna purple ini, warna merah, maka dia temperaturnya sama dengan temperatur di awal, T tak hingga. Nah, di sini delta T ini disebut sebagai tebal dari lapisan batas termal. Untuk menentukan delta T ini, kita bisa gunakan konsep yang mirip saat menentukan ketebalan lapisan batas kecepatan. Di sini kita gunakan formula ini, bahwa Ts minus T dibagi dengan Ts minus T tak hingga sama dengan 0,99. Seperti halnya lapisan batas kecepatan, kalau Anda perhatikan di gambar ini, maka garis hitam itu dia akan semakin menjauh dari permukaan solidnya. Nah, di sini efek perpindahan panas itu akan semakin masuk ke dalam aliran bebas. Ya. Kalau di posisi ini dia hanya sampai di ketebalan ini, tapi semakin dia menjauh dari leading point-nya di sini A ini, maka efeknya itu semakin masuk ke dalam alirannya itu. Ya. Pada sembarang X dari titik terdepan, ya, titik terdepannya itu titik A ini, maka perpindahan panas lokalnya itu bisa diformulasikan mengikuti persamaan 6.3, yaitu flux panasnya Qs double dot itu sama dengan minus Kf, itu konduktivitas termal dari fluida kali dt per dy saat Y-nya sama dengan 0, persamaan 6.3. Nah, S-nya ini itu merupakan subscript dari surface, ya, dari permukaan. Persamaan 6.3-nya saya taruh lagi di bagian atas ini.
dari hukum Newton untuk pendinginan kita mempunyai persamaan 6.4 ya. Itu bahwa QS double dot atau tanda petik ganda itu sama dengan H kali TS minus theta hingga. Nah, kalau persamaan 6.3 dan 6.4 ini kita gabungkan, kita akan mendapatkan persamaan 6.5. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa koefisien konveksi lokal H itu dia fungsi dari dt per dy, gradien temperatur saat y-nya sama dengan 0. Nah, Anda perhatikan di sana bahwa gradien temperaturnya itu dia menurun seiring dengan menjauhnya posisi fluida itu dari melting point. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kondisi di dalam lapisan batas itu mempengaruhi laju perpindahan panas lewat ini, dt per dy ini. Ya. Karena ketebalan lapisan batas ini nanti juga akan menentukan ini gradien temperatur terhadap dy ini untuk posisi dia y sama dengan 0. Nah, dari sini Anda tahu bahwa lapisan batas thermal, lapisan batas kecepatan itu mempengaruhi laju perpindahan panas konveksi antara permukaan padat dengan fluida. Jenis lapisan batas yang ketiga yakni lapisan batas konsentrasi. Nanti saya singgung sedikit karena saya tidak tahu apakah di universitas Anda nanti diajarkan transport massa. Transport massa ini contoh sederhananya misalnya ada udara yang mengalir di atas permukaan air. Nah, permukaan air itu nanti sebagian akan menguap. Nah, di situ akan ada transport massa dari uap air itu ke udara. Oke, sekarang kita lihat bentuk umumnya. Misalnya skemanya ditunjukkan di kanan atas ini. Ada suatu campuran spesies A dan spesies B. Oke. Nah, di sini kita mempunyai dua spesies, makanya disebut sebagai campuran biner. Di skema ini, konsentrasi molar A di permukaan itu dia nilainya ini CaSm ya. Kemudian konsentrasi dari spesies A di posisi aliran bebasnya itu adalah Ca tak hingga ya. Nah, di sini CaS ya. Oh, ini CaS ini. Di sini CaS itu dia tidak sama dengan Ca tak hingga. Nah, CaS itu adalah konsentrasi saat fluida itu dia dekat dengan ini, dengan permukaan ini. Permukaan ini bisa padatan atau misalnya dia permukaan dari spesies yang lainnya. Ya. Nah, dengan cara yang mirip kita bisa tentukan ketebalan dari lapisan batas. Nah, di sini namanya lapisan batas konsentrasi delta C ini ditentukan dengan ini, persamaan ini yang mirip dengan lapisan batas thermal tadi. Nah, untuk kasus transport massa ini kita mengikuti hukum Fick ya. Hukum Fick ini persamaan 6.6 ini menentukan laju transport massa sebagai fungsi dari ini DAB untuk campuran biner. DAB ini disebut sebagai koefisien difusi biner. Terus dikalikan dengan ini gradien dari konsentrasi spesies A terhadap DY. Nah, nanti proses penurunannya pun mirip dengan lapisan batas thermal tadi ya. Untuk kasus di permukaan kita mempunyai persamaan 6.7 ya. Di sini y-nya sama dengan 0. Terus kemudian 6.8 ini merupakan persamaan laju transport massa. Transport massa yang diformulasikan sebagai Hm. Hm ini dia merupakan koefisien transfer massa konveksi ya. Dikalikan dengan selisih ini. Selisih antara CaS dengan Ca tak hingga. Nah, kalau 6.7 dan 6.8 ini kita gabungkan, ketemulah persamaan 6.9. Yang mirip sekali dengan kasus di lapisan batas thermal. Ketiga jenis lapisan batas tadi itu bisa muncul secara bersama-sama dan sering sekali
ketebalan dari masing-masing lapisan batas itu berbeda. Nah, seperti yang saya tunjukkan di slide sebelumnya, parameter-parameter yang berhubungan ya ini. Untuk lapisan batas kecepatan tadi adalah gesekan permukaan. Untuk lapisan batas termal itu adalah perpindahan panas konveksi. Untuk lapisan batas konsentrasi itu adalah transport massa. Terus tadi kita mempunyai koefisien gesekan CF ya. Terus kemudian kita mempunyai H untuk koefisien konveksi dan HM itu tadi untuk yang transport massa. Topik berikutnya adalah koefisien konveksi lokal dan rata-rata. Misalnya ada suatu aliran fluida dengan kecepatan V, terus temperaturnya θ hingga, dia mengalir melintasi suatu permukaan padat ini. Permukaan padat ini dia mempunyai temperatur Ts, terus permukaannya luasnya AS. Jika θ hingga tidak sama dengan Ts, maka akan ada laju perpindahan panas ini. Q double dot ini. Flux ya, dalam bentuk flux. Dari slide sebelumnya, kita tahu bahwa koefisien konveksi lokal itu dia berubah sesuai dengan posisi dari permukaannya. Ini persamaan 6.5. Bahwa H sama dengan minus Kf ini kali dt per dy untuk y sama dengan 0. Ini dia nilainya merupakan fungsi dari posisi permukaan. Nah, untuk menentukan laju perpindahan panas total, ya kita integralkan persamaan perpindahan panasnya. Nah, di sini kita gunakan persamaan 6.10. Jadi Q sama dengan integral Q double dot DAS. Diintegralkan sepanjang AS. Ya. Nah, Q double dotnya bisa kita ganti dengan formula dari persamaan 6.4. Ini merupakan persamaan dari hukum Newton. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan 6.11. Nah, karena Ts minus θ hingganya itu konstan, dia bisa keluar dari integral, sehingga yang di dalam integral hanya ini. Integral H DAS diintegralkan sepanjang atau seluas AS ini ya. Misalnya, kita definisikan koefisien konveksi rata-rata H over bar ini, maka kita bisa tuliskan persamaan perpindahan panas konveksi itu mengikuti persamaan 6.12. Di sini Q sama dengan H rata-rata kali AS kali delta T. Delta T-nya adalah Ts minus θ hingga. Kalau persamaan 6.12 ini kita samakan dengan persamaan 6.11, maka kita peroleh persamaan 6.13 bahwa H rata-rata itu sama dengan 1/AS kali integral HDS diintegralkan seluas AS ini. Nah, untuk kasus dinding datar, ini skemanya ditunjukkan di bagian kanan ini, kanan atas ini. Untuk kasus dinding datar ini, kan kita mempunyai AS, itu kan dia sama dengan L ya. Terus kita misalkan lebarnya yang masuk ke layar ini adalah 1, maka dia L kali 1. Nah, DAS-nya itu kan berarti dx kali 1 ya, kali 1. Oke, nah, kalau ini kita substitusi untuk AS, maka kita mendapatkan persamaan 6.14. Ini adalah persamaan koefisien konveksi rata-rata untuk kasus dinding datar. Jadi H rata-rata sama dengan 1/L kali integral dari 0 sampai L ya. HDX ya, HDX. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini dari hasil eksperimen untuk koefisien konveksi lokal HX. Di sini bendanya itu dia flat plate, jadi dinding datar. Di atasnya ada aliran fluida. Dari hasil eksperimen itu diperoleh rumusan ini bahwa HX itu sama dengan A kali X pangkat minus 0,1. A-nya itu koefisien, ini satuannya. Terus X ini adalah jarak dari leading edge, titik terdepan. Ya. Terus pertanyaannya adalah rumuskan
rasio antara koefisien konveksi rata-rata, ini Hx over bar, untuk dinding datar ini yang panjangnya X terhadap ini koefisien konveksi lokal Hx pada X. Terus yang kedua adalah diminta ngeplot antara Hx dan Hx rata-rata sebagai fungsi dari X. Kita lihat solusinya. Ini diketahui variasi koefisien konveksi lokal Hx sebagai fungsi dari X. Pertanyaan pertama adalah merumuskan rasio antara H rata-rata dengan Hx lokal, terus plotnya. Terus ini skemanya ya, dinding datar, terus ada aliran di atasnya. Tentunya kita mempunyai lapisan batas termal ya. Nah, di sini Hx-nya dirumuskan sebagai A kali X pangkat minus 0,1. Oke, pertama kita rumuskan dulu H rata-ratanya. Di sini kita gunakan persamaan 6.14. Anda lihat di slide sebelumnya. Tadi rumusnya itu loh, H rata-rata sama dengan 1 per AS integral seluas AS terus H DAS ya. Nah, di sini kita dapatkan ini untuk kasus dinding datar, itu AS-nya kan tadi sudah saya tuliskan tadi L kali 1 atau DAS-nya berarti ya DX kali 1. Nah, kita dapatkan ini, terus kita substitusi Hx-nya dengan yang diketahui di soal A kali X pangkat minus 1. Anda masukkan, terus Anda integralkan ya, Anda akan ketemu ini, bahwa H rata-ratanya adalah 1,11 AX pangkat minus 0,1. Nah, di sini kalau Anda bagi dengan H lokalnya, Anda ketemu ini, bahwa H rata-rata dibagi H lokal itu sama dengan 1,1 atau H rata-rata sama dengan 1,11 kali H lokal. Terus kalau Anda plot, Anda bisa gunakan kalkulator atau Excel ya, nanti Anda akan ketemu ini. Di sini Anda bisa lihat bahwa kedua H lokal atau H rata-ratanya dia menurun seiring dengan jaraknya dari leading point-nya membesar.